Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian yang menarik ketika Kang Deddy Mulyadi menghadiri upacara militer. Di sana semua menteri mengenakan pakaian loreng ya untuk seragamnya. Akan tetapi ada hal yang menarik teman-teman, di mana Kang Deddy Mulyadi beliau tidak mengenakan baju loreng. Mengapa demikian? Sebelum kita jawab pertanyaannya, mari kita simak terlebih dahulu videonya teman-teman. Inilah detik-detik Kang Deddy Mulyadi, beliau ketika hadir di acara tersebut tidak mengenakan pakaian loreng. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar digelar pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025. Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri oleh para menteri Kabinet Merah Putih. Para menteri tampak mengenakan pakaian dinas lapangan atau PDL, loreng komando cadangan atau Komcad. Loreng ini sempat mereka pakai saat menjalani pelatihan militer. Dalam upacara ini, Presiden Prabowo akan melantik dan mengukuhkan sejumlah jabatan seperti Pangkopassus, Pangkormar, hingga Pangkopasgat. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di acara ini adalah yang akan kita angkat ketika Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai Gubernur Jawa Barat, akan tetapi beliau berbeda ya. Beliau kali ini tidak mengenakan pakaian loreng-loreng sebagaimana para menteri. Ini masyarakat juga pada hadir ya untuk menyaksikan acara ini, karena acara ini cukup ramai ya dan menjadi hiburan rakyat juga, di mana sebagian masyarakat membawa bendera merah putih ya sebagai tanda bahwa masyarakat Indonesia mencintai tanah airnya. Ini beberapa menteri sedang mengobrol ya sebelum detik-detik kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Istirahat di tempat. Gerak. Militer Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara, teman-teman, dan menempati peringkat ke-13 secara global. Menurut peringkat global Firepower terbaru untuk tahun 2025, peringkat ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kekuatan personel, peralatan alutsista, anggaran, dan kondisi geografis. Dan inilah teman-teman detik-detik Kang Deddy Mulyadi hadir di acara tersebut. Mari kita simak teman-teman. Berbaris rapi ya, Masya Allah, melambangkan kegagahan militer Indonesia. Dan inilah detik-detik Kang Deddy Mulyadi hadir ya teman-teman di acara pelantikan tersebut. Inilah teman-teman, mari kita simak. Nah, hadir ya, Masya Allah, Kang Deddy Mulyadi mengenakan baju putih dan ikat kepalanya putih ya, seperti pakaian seperti biasa.
Jadi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Kang Deddy Mulyadi tidak hadir pada acara tersebut, tidak mengenakan pakaian loreng? Apakah beliau tidak mengindahkan perintah Pak Prabowo? Tentu saja tidak ya teman-teman, karena memang yang diperintahkan mengenakan baju pakaian loreng ialah para menteri saja, akan tetapi selain itu boleh mengenakan pakaian bebas asal sopan. Sebagaimana kita lihat tadi, ada pejabat-pejabat undangan atau pejabat-pejabat lainnya yang ikut hadir tetapi tetap menggunakan pakaian biasa tetapi sopan. Dan kita juga melihat ya banyak warga yang hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Dan di dalam acara tersebut banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya, terutama ketika kita melihat bagaimana Pak AHY ya menyapa Kang Deddy Mulyadi. Pak AHY meskipun beliau jabatannya seorang menteri, akan tetapi beliau tetap rendah hati ya, bagaimana ketika beliau menyambut orang tua yaitu Pak Deddy Mulyadi ya, atau Kang Deddy Mulyadi, beliau berdiri dan menyapa dan menyambutnya. Masya Allah, beliau memang memiliki adab yang luar biasa ya Pak AHY ini. Beliau selain orangnya sopan, lemah lembut dan tidak suka berkata-kata kasar, beliau ini memang memiliki juga pendidikan yang ilmu yang cukup luas ya teman-teman, seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak AHY sempat mengundang Ustadz Syafiq Reza Basalamah ya, mengundang untuk mengadakan kajian di rumah beliau, dan beliau pun mengundang beberapa jamaah untuk hadir di pengajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah tersebut. Disinilah sebenarnya poin pelajarannya teman-teman, bagaimana seorang pejabat ya hidup rukun dengan warganya, dengan ustadz-ustadznya ya. Seperti kita saksikan bagaimana tadi Pak AHY menyapa Kang Deddy Mulyadi, kemudian bagaimana Pak AHY juga mengundang Ustadz Syafiq Reza Basalamah ya untuk mengadakan kajian. Kejadian-kejadian runtutan seperti ini tidak mudah dipelajari teman-teman ya, karena mungkin kita tertutupi mata kita oleh hal-hal duniawi yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya, seperti rasa iri, rasa dengki ya, rasa ingin merasa diri paling unggul ya, ditutupi seperti hal itu. Padahal kalau kita ambil pelajaran bagaimana Kang Deddy Mulyadi ya, beliau tampil apa adanya ya di hadapan para pejabat, tetapi tetap dengan sopan santun beliau. Kemudian kita juga melihat bagaimana sikap Pak Agus Hari Yudhoyono ya, atau Pak AHY, beliau bersikap sopan ya menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Belum lagi kejadian-kejadian lainnya di mana masyarakat begitu tertib ya menyaksikan pelantikan militer ini. Dan Pak Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara sebenarnya di sini menunjukkan barometer keberhasilan beliau dalam memimpin ya. Meskipun memang akan ada saja tetap kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki seiring berjalannya waktu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang ya ingin berbuat kebaikan, tentu dia tidak harus melihat keburukan orang lain untuk, dan juga tidak harus mengungkap keburukan orang lain. Jika dia memang berfokus pada kebaikan, maka berfokus saja ya pada kebaikan dirinya agar lebih bermanfaat bagi orang lain daripada membuka-buka aib orang lain. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kebayang ya jika Kang Deddy Mulyadi berubah menjadi orang yang suka membuka aib orang lain, atau juga Pak SBY ya, atau juga Pak AHY ya, kerjaannya terus membuka-buka aib orang lain, sibuk dengan hal seperti itu, atau mengurusi nasab orang lain ya, menjelek-jelekan orang lain, kemudian mengadu domba ya, mencaci maki. Bisa dibayangkan akan menjadi apa negara ini ya teman-teman jika para pejabatnya seperti itu. Tetapi alhamdulillah ya, kita sekarang ini Allah berikan kepada kita pejabat-pejabat yang masih memiliki hati nurani itu teman-teman ya. Contohnya banyak ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan yang kita sebutkan tadi satu dua itu hanyalah sebagai contoh saja. Dan itu mewakili pejabat-pejabat yang lain yang masih ingin ya berbakti kepada negara ini. Bukan hanya sekedar mereka menjadi mendapatkan jabatan lalu mereka mencari nafkah lewat jabatan itu, bukan ya, tetapi mereka, saya yakin para pejabat negara ini ingin berbuat yang terbaik buat negeri ini ya, meskipun ada tetap saja mungkin sebagian orang yang masih mungkin memanfaatkan ya jabatannya itu, tapi segelintir orang saja, sedikit saja, bahkan mungkin hampir tidak ada ya.
Kita berhusnuzon seperti itu. Kita gunakan prasangka tak bersalah ya dalam menilai seseorang yang kita tidak tahu tentang orang tersebut. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi hendaklah dalam melihat sesuatu itu jangan dari sudut pandang kebencian ya, sehingga kita mudah sekali menuduh orang tersebut dengan misalkan sebutan-sebutan kafir lah, musyrik lah. Memang mungkin betul apa yang dia lakukan itu perbuatan-perbuatan musyrik, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam. Tetapi kita juga harus mengacak diri ya teman-teman. Mungkin dia itu melakukan hal tersebut atas dasar ketidaktahuan, atas dasar kebodohan mereka dalam memahami syariat Islam. Kalau teman-teman sudah berusaha mendakwahkan semaksimal mungkin kepada orang tersebut dan dia belum juga mendapatkan hidayah, tentu saja itu bukan salah teman-teman ya yang telah memberikan yang telah mendakwahkan syariat Islam kepada mereka. Jika mereka tetap melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam, itu kalian kan kita berlepas diri ya teman-teman. Tetapi selama mereka masih dalam keadaan bodoh, maka kita juga jangan putus asa untuk mendakwahi mereka, untuk mendekati mereka, bukan malah menjauhi mereka dengan menuduh mereka dengan label-label musyrik, musuh Islam, dan lain-lain. Kita contoh sikap Pak AHY ya. Di sini Pak AHY bersikap netral, sungguh netral. Saya pun orang yang termasuk mengagumi beliau ya Pak AHY ini karena selain sosoknya yang masih muda, cerdas, dan juga beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah mumpuni. Mungkin ini keturunan dari ayahnya ya, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Baik teman-teman, kita tidak akan memuji berlebihan di sini ya, karena khawatir nanti menjadi ain ya buat Pak AHY dan buat Kang Deddy Mulyadi sendiri. Kita di sini hanya ingin mengambil pelajaran bahwa ada nilai-nilai kebaikan yang dapat kita ambil dari para tokoh tersebut ya, baik itu dari Kang Deddy Mulyadi ya sebagai Gubernur Jawa Barat maupun dari Pak AHY ya atau Pak Agus Hari Yudhoyono ya seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memang berbicara masalah kekurangan, maka kita akan mendapatinya. Sekarang pun jika kita mencari kekurangan Kang Deddy Mulyadi, pasti dengan sedetik langsung kita mendapatkan kekurangannya ya, pasti langsung ya kita searching aja ya lewat Google, langsung datang kekurangan Kang Deddy Mulyadi. Begitupun dengan kekurangan Pak AHY, kita searching aja kekurangan Pak AHY langsung juga muncul ya. Tetapi kita di dalam hal ini bukan untuk mencari-cari kekurangan orang lain dan bukan dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Justru kehadiran channel ini teman-teman ya untuk mempersatukan umat Islam. Tidak sekedar mempersatukan ya sebagaimana banyak yang komentar di kolom komentar saya ya. Ada yang komentar bahwa tidak mungkin umat Islam dipersatukan. Ya, jika tidak mungkin umat Islam dipersatukan, atau akan tetapi minimal umat Islam bisa didamaikan, bisa diakurkan ya, meskipun berbeda-beda tetapi bisa hidup rukun, bisa hidup akur sehingga pembangunan negeri ini bisa berjalan dengan mudah dan lancar tanpa harus ada konflik internal ya di antara sesama umat Islam. Itu saja sih sebenarnya ya, sesimpel itu, tetapi dalam penjelasannya memang kita membutuhkan penjabaran-penjabaran. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.